once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di sini baru saja dapat project untuk dibuatkan project IoT menggunakan proximity sensor ya. Jadi ini ada proximity sensor, di mana proximity sensor ini dia berfungsi untuk mendeteksi adanya sebuah logam ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada sebuah logam yang terbaca oleh proximity sensornya, dia nanti akan menghitung untuk fungsi counternya ini ya. Jadi ketika terdeteksi satu, otomatis di sini nanti juga akan counter satu, nambah satu, seperti itu ya nanti prinsip kerjanya. Dan setiap nanti terdeteksi adanya logam, dia akan mengirimkan notifikasi ke Telegram ya. Ya, ini untuk Telegramnya, dan di sini Telegramnya ini saya masukkan di Telegram grup. Jadi siapapun yang ada di grup ini, dia nanti akan mendapatkan notifikasinya. Nah, jadi untuk controllernya di sini saya menggunakan ESP32. Ini sudah saya taruh dalam box seperti ini untuk ESP32-nya. Dan untuk displaynya dia menggunakan OLED display ya di sini, OLED 0,96 inch dengan warna yellow and blue atau kuning biru. Terus di sini juga ada lubang soket untuk nancapkan adaptornya. Lalu di sini ada switch on off-nya juga, dan di sini ada satu tombol, di mana satu tombol ini fungsinya untuk mereset hitungan counternya. Nah, meresetnya ini maksudnya dia akan mengembalikan nilainya menjadi 0 ya. Nah, jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya ya. Jadi untuk prinsip kerjanya, saat proximity sensor mendeteksi adanya logam, dia akan mengirimkan ke ESP32. Dari ESP32 dia nanti akan menambahkan satu counter di display OLED-nya dan akan mengirimkan ke Telegram bootnya. Nah, dan mengirimkan Telegram bootnya itu seperti ini ya, terdeteksi seperti ini, tidak memenuhi standar kualitas, dan dia akan menjumlahkan counter yang terbaca saat ini ya. Nah, jadi kalau saat ini terbaca counternya 6, maka nanti juga di sini munculnya 6. Kalau misalkan nambah 1, dia nanti juga menunjukkan counter 1 seperti itu ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya saya tunjukkan untuk cara kerjanya. Nah, ini saya buat perbandingan ya. Ini ada bahan plastik jangka sorong. Nah, kalau misalkan saya dekatkan seperti ini, dia tidak akan terbaca atau terdeteksi ya. Tapi kalau misalkan bahannya itu menggunakan besi atau logam, nah seperti ini, saat misalkan didekatkan oleh sensor proximity-nya, dia nanti akan menambahkan satu counter di fungsi OLED display-nya. Dan di sini pun juga ada muncul notifikasi di Telegram boot, nah bahwa terdeteksi adanya NAT tidak yang memenuhi standar kualitas dengan jumlah yang sudah terbaca saat ini itu ada 7. Dan di sini saya menggunakan fungsi EEPROM ya. Jadi kalau misalkan ini saya matikan, untuk ESP32-nya, lalu saya nyalakan lagi. Nah, dia hitungannya tidak akan kereset ke 0. Dia hitungannya masih tersimpan ya di sini. Nah, karena di sini nilainya saya simpan di dalam EEPROM dari ESP32. Jadi saat misalkan adanya mati lampu atau tegangannya mati, itu nanti dia tidak akan kembali ke 0 untuk hitungannya. Nah, jadi seperti itu. Terus kalau misalkan ini saya hitung lagi juga nanti sama di Telegram bootnya, dia akan tetap menambahkan terus jumlah yang terbaca terakhir 7, jadi ditambah 1 jadi 8. Di display OLED-nya pun juga munculnya nanti di sini 8 ya. Nah, ini untuk kabel dari sensor proximity sensornya di sini agak panjang, nanti jadi bisa disesuaikan dari tempatnya. Dan nanti kalau misalkan kita tekan tombol ini ya, tombol reset, nah hitungannya dia kembali 0. Nah, nanti pun juga dia akan mengirimkan notifikasi ke Telegram bootnya, counter terreset menjadi 0 ya. Nah, jadi seperti itu untuk prinsipnya. Nah, untuk range tegangan dari proximity sensor ini kan sekitar 12 sampai 24 volt DC. Nah, di sini saya gunakan adaptornya, di sini 12 volt DC, dan di sini pun juga ada driver relay juga untuk fungsi counternya ya.
Karena di sini untuk ESP32 tegangan input dari sumber tegangannya 5 volt, untuk tegangan I/O-nya itu cuma 3,3 volt ya. Nah, makanya di sini perlu adanya konverter tegangan. Di sini saya gunakan LM2596 untuk konverter tegangannya. Nah, jadi seperti itu untuk project kali ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki project IoT, entah itu ESP32, ESP8266, atau menggunakan sensor apapun, bisa teman-teman langsung chat saja di Shopee atau di Instagram saya, mau dibuatkan project atau program seperti apa, entah itu hanya program saja atau beserta hardware-nya seperti ini ya. Nah, biasanya kalau beserta hardware-nya sudah saya tanyai untuk diberi box kalian seperti ini, jadi sudah jadi satu kesatuan ya, jadi tinggal siap pakai, tinggal tancapkan adaptor saja, lalu tinggal koneksikan semua. Nah, alatnya nanti bisa jalan semua ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti baru saya bisa hitungkan untuk range harganya ini berapa antara ESP32-nya dan lain-lainnya ya. Jadi tergantung untuk projectnya, dan biaya untuk programnya pun juga berapa nanti ya. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.